Serang! Jangan biarkan seorang pun hidup! Jangan khawatir, Joda. Aku bersamamu. Ratu Joda. Jangan khawatir. Meskipun ada langkah-langkah keamanan yang paling ketat di sini, bagaimana ini bisa terjadi? Dan bagaimana mungkin mereka berhasil menyerang Raja? Di mana kemampuan kalian? Adgakan. Aku tidak ingin orang mengetahui kejadian ini. Seperti yang mulia perintah. Aku ingin kau selidiki siapa di balik serangan ini. Baik, yang mulia. Adgakan. Seperti yang kukatakan, kau harus tetap berada di antara kita. Yang mulia bisa percaya padaku. Tolong beritahu aku. Aku sangat memikirkan ini. Aku menyadari bahwa meskipun dijaga oleh pasukan yang besar dan para prajurit, seseorang berhasil menyusup keamanan dan menyerangku. Bagaimana bisa mereka berhasil meskipun penjaga ditempatkan di luar? Maaf, yang mulia. Adgakan, aku pikir seseorang dari camp kita berada di balik serangan ini. Aku ingin kau menyelidikinya tanpa perhatian siapa. Aku ingin kau temukan siapakah orang yang berani berkhianat pada kita. Baik, yang mulia. Ini mudah sekali untuk menemukan salah satu pengkhianat dari kita. Aku tidak ingin membuang waktuku untuk berpikir, Sarifuddin. Aku tidak percaya pada pikiran. Aku hanya percaya pada tindakan. Aku tidak bisa percaya begitu saja, Adam. Meskipun kau anak Mahmangga, tapi kau belum punya pengalaman. Kalau memang dirimu itu pintar, tapi kenapa sampai sekarang kau juga belum bisa berhasil? Aku akan berhasil nanti. Aku akan berhasil mendapatkan apa yang aku inginkan. Kau tetaplah berpikir dan berencana. Tapi suatu hari, aku akan menjadi orang yang duduk di atas singgasana Agra. Delhi dan Agra sebentar lagi menjadi milik. Sudahlah, Adam, kau tidak perlu lagi banyak berhayal. Kalau kau terus bertindak mengikuti dorongan ini seperti ini, kau akan berakhir di dalam penjara. Apa kau pernah menyadari apa dampak dari tindakan yang kau buat? Mereka pasti akan memperketat keamanan Raja sekarang. Dan ini tentunya akan menjadi lebih sulit lagi untuk menyerang Raja. Adam, demi Tuhan, belajarlah untuk mengontrol amarahmu. Kau itu harus bisa lebih bersabar lagi. Orang yang sabar tidak akan menjadi raja. Itu akan menyia-nyiakan hidupnya. Kau bisa sabar jika kau mau. Aku akan melanjutkan upayaku untuk membunuh Jal. Adam! Apa yang kau lakukan di sini? Kau tidak berbuat kesalahan. Kau datang ke tenda yang salah. Aku tidak membuat kesalahan. Aku datang ke tenda yang tepat. Malam ini aku ingin tetap berada di tendamu. Aku tidak percaya itu. Aku pikir ini pertama kali seseorang memerintah Kaisar. Kau tidak bisa menolak untuk membiarkanku tinggal di sini. Apa maksudmu? Aku di sini karena ibumu. Dia memintaku untuk... Aku tahu. Jika dia memerintahmu untuk datang ke sini, aku tidak bisa menolaknya. Benarkan Ratu Joda? Bagaimanapun juga, aku menyambutmu di tendaku ini. Aku tidak keberatan berbagi tendaku denganmu malam ini. Aku akan tidur di sini saja. Tidak, Ratu Joda. Jika ibu mengetahui bahwa aku tidak menawarkan tempat tidur padamu, dia tidak akan seperti itu. Kau bisa tidur di sana, aku tidur di sini. Tidak. Aku tidak ingin kebaikan apapun darimu. Aku mengenalmu dengan baik. Kau akan minta sesuatu sebagai imbalan untuk ini. Aku baik-baik saja di sini. Baiklah. Lalu mungkin Tuhan akan menjaga ular dan kalajengking di malam ini.
Itu karena aku tidak bisa menyelamatkan mereka malam ini. Karena aku sudah cukup lelah. Kenapa dia meniup lampu? Dewi Amba. Aku bahkan tidak bisa memintanya untuk menyalakan lampu lagi. Tapi aku sudah membuat satu janji padanya. Aku telah bersumpah satu hal padanya. Aku akan menempatkan kepalamu itu di kakinya. Semua orang di Amer sibuk membuat persiapan untuk penyambutan besar untuk Mughal. Setelah semua, ini adalah kesempatan yang sangat istimewa untuk pertama kali dalam sejarah Mughal diundang untuk menghadiri pernikahan kerajaan di sebuah kerajaan Rajput. Salam yang mulia, sang raja berada di sini bersama dengan keluarganya. Joda, Yang Mulia, tolong ambil ini. Untuk pertama kalinya setelah menikah, Joda dan suaminya datang ke tempat kita. Ini adalah kesempatan yang sangat penting bagi kamu. Silahkan masuk.
kau melihat itu? Kamar tidurmu masih sama seperti yang dulu. Coba kau lihat, tidak ada yang berubah sama sekali kan? Begitu kita kembali ke rumah orang tua kita merasakan kedamaian. Tidak ada perubahan sama sekali. Bahkan kau datang ke Amer setelah sekian lama. Pergilah. Kalian harus pergi untuk bertemu keluarga kalian. Joda, anakku sayang. Ibu tahu kau marah pada ibu, makanya kau menolak melihat mata ibu. Iya, Ibu. Aku marah pada ibu. Ibu adalah orang yang sangat aku percaya. Tapi ibu tidak ada untukku ketika aku membutuhkan ibu. Ibu melukai perasaanku. Ibu menolak membawaku kembali ke Amer bersama dengan ibu di depan anggota dewan. Dan ibu pergi dari Agra tanpa menemuiku dulu. Memangnya apa yang kulakukan sehingga pantas menerima perlakuan tersebut, Ibu? Aku kembali ke Amer setelah sekian lama. Tidak ada yang berubah di kamar tidurku. Semuanya masih sama. Hanya ibulah yang berubah. Ibu tidak membiarkanku kembali ke Amer bersama ibu. Apa ibu menyadari bagaimana perasaanku? Apa kau menyadari bagaimana perasaan ibu ketika berharap kau kembali ke Amer? Seorang ibu harus berhati-hati begitu dia melepas putrinya. Hanya karena kau menghadapi masalah setelah menikah, bukan berarti kau bisa pergi dari rumah suamimu. Jika ibu membawamu kembali ke rumah, itu akan menunjukkan bahwa hubunganmu dengan raja sudah berakhir, nak. Tolong cobalah untuk mengerti, Joda. Kau akan mengerti ketika kau menjadi seorang ibu nanti. Aku sangat menyayangi ibu. Aku tidak bisa marah pada ibu. Tidak peduli semarah apapun aku. Tapi aku sudah membuat satu janji padanya. Aku telah bersumpah satu hal padanya. Aku akan menempatkan kepalamu itu di kakinya. Lihat, ibu melimpahkan kasih sayangnya pada putri kesayangannya. Ibu, aku ingin menghabiskan waktu bersama Joda. Iya, baiklah. Kakak, apa kabar? Aku baik-baik saja. Kau kan akan menikah sekarang, tapi masih belum berhenti iri padaku. Saat kau tidak di sini, aku sangat merindukanmu, Kak Joda. Aku ingin menghidupkan kembali saat-saat indah yang kita habiskan bersama. Ini tidak adil. Kau selalu memikirkan dia. Bagaimana dengan aku? Kenapa kau seperti itu? Ibu, dengar dia tidak? Joda, aku ingin memakai gaun yang kau kenakan. Aku membawa banyak gaun dan perhiasan untuk kalian berdua. Semuanya dari Agra. Benarkah? Ikut denganku. Sekarang tunjukkan semua hadiah yang kau bawa. Ayo cepat. Aku duluan. Ayo, aku yang aku lebih tua darimu, Sania. Sudah. Aku akan memberikan pada kalian. Yang mulia, lukamu belum sepenuhnya pulih. Jadi penyembuh kerajaan akan selalu berada di sini siap melayani Anda. Itu tidak diperlukan.
Aku baik-baik saja. Setelah makan malam nanti, maukah Anda untuk melihat istana kami? Tentu saja. Aku pasti akan suka melihat-lihat istana. Yang Mulia, aku meminta pada Yang Mulia untuk tidak pergi. Ini ada resikonya. Apa yang kau lakukan di sini, Mamangga? Selama mereka bersama aku, maka hidupku tidak akan pernah dalam bahaya. Mereka telah membuktikan kemampuan bertarung. Mari kita pergi. Adam, kau seharusnya makan malam. Aku sangat berterima kasih kepadamu untuk menerima undangan kami dan datang ke sini, Pangeran Pratap. Pangeran Pratap, bagaimana kabar ibumu? Baik-baik saja. Dia sedang berdoa kepada Tuhan untuk mengusir perampas dari tanah kami. Aku berharap bahwa kehadiranmu akan memperkuat hubungan kita. Yang Mulia, putri kedua Anda akan menikahi Raja Rajput. Itu kenapa aku menerima undanganmu. Jangan khawatir. Aku tidak datang ke sini sebagai pejuang. Aku datang ke sini untuk memenuhi tugasku sebagai pangeran. Aku berada di sini atas perintah ibuku dan bibiku. Silakan masuk. Akan kutunjukkan di mana kamar. Istana ini sangat indah. Ketika aku datang ke sini untuk menikah, aku tidak punya waktu untuk melihat-lihat sekitar. Tapi aku senang bisa melihatnya di hari ini. Terima kasih Yang Mulia. Silakan lewat sini. Pernikahan adalah kesempatan yang menggembirakan yang membawa keluarga bersama. Itu membantu memperkuat ikatan antara orang-orang. Tapi pernikahan ini berbeda. Beberapa orang yang diundang ke pernikahan memiliki satu motif. Menggagalkan musuh mereka untuk bersujud di hadapan mereka. Dua tokoh yang sangat penting hadir di Amer pada waktu yang sama. Kaisar Jalal dan Pangeran Pratap bersama dengan Raja Barma. Setiap orang lain di Amer takut jika mereka bertemu mungkin ciptakan perselisihan. Itu kuilmu, benar? Di sebelah sana adalah pasar. Jalannya mengarah langsung ke danau. Para wanita pergi ke sana, berdoa di festival Ganggal, benar? Anda memiliki penglihatan yang tajam Yang Mulia. Ingatan Anda sungguh hebat. Setiap prajurit harus memiliki pandangan yang tajam dan memori tanpa cacat. Jika prajurit dilengkapi dengan ini, dia tidak akan mempunyai celah. Prajurit Mughal memang sangat besar. Ada sekitar 5.000 tentara di pasukan ini. Dan keamanan Jalal juga sangat ketat. Aku berharap aku bisa berhadapan dengan musuhku nanti. Itu akan membantuku mengenalnya lebih baik. Ayo. Persiapan keamanan sangat ketat. Apakah itu demi kepentinganku? Sejujurnya iya. Kau di sini sebagai suami adikku. Tapi bersama dengan itu kau menjadi tamu kami. Anda seorang raja. Ini adalah tugas utama kami. Untuk memastikan Anda aman berada di sini. Teman seorang kaisar menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi dirinya daripada musuh-musuhnya. Aku mungkin akan berhadapan dengan musuh-musuhku nanti. Ayo pergi. Pangeran Pratap datang dari arah berlawanan. Ini akan menimbulkan perselisihan.
Jika Raja Jala melihat Pangeran Pratap, dia mungkin menghina akhirnya. Ya Tuhan, kenapa kau membawa mereka bertatap muka? Tapi aku sudah membuat satu janji padanya. Aku telah bersumpah satu hal padanya. Aku akan menempatkan kepalamu itu di kakinya. Boleh aku tahu siapa dia? Dia salah satu kerabat kami. Dia dari bangsa Sisodia. Putra tertua, Raja Uday Singh dari Mewat. Dia adalah Pratap Singh. Ini menantu laki-lakiku. Raja dari kerajaan Mughal, Jalaluddin. Aku cukup terkenal di sini. Iya benar, semua orang mengenalmu. Bagaimana bisa? Aku tidak perlu memberitahumu. Jika tidak diberitahu alasannya, bagaimana aku tahu? Aku tidak akan memberitahumu. Ini belum waktunya. Karena ini adalah acara bahagia, aku tidak ingin mengatakan sesuatu yang buruk. Itu berarti aku tidak terkenal, aku jahat. Kau mengetahui kebenaran dengan baik. Raja-raja Rajput berbeda dengan Raja Barmal dalam pendapat mereka mengenai dirimu. Aku bisa melihatnya dengan jelas bagaimana perasaanmu terhadapku. Seperti yang kukatakan, sekarang ini adalah acara bahagia. Jika itu tidak terjadi, aku akan menyatakan perasaanku dengan cara yang lain. Aku di sini tidak untuk berperang. Jika tidak, pedangku akan memberimu balasan setimpal. Jangan meremehkan kehebatanku dengan pedang. Aku datang ke sini untuk menghadiri pernikahan Putri Rajput. Aku akan menggunakan tanganku hanya untuk memberkatinya. Aku tidak akan menggunakan tanganku untuk mencabut pedangku. Aku bisa menjadi teman yang baik dan musuh yang lebih baik. Aku di sini untuk memenuhi kewajibanku sebagai menantu dari Raja Barmal. Ini bukan waktuku untuk bertempur. Jika kau minggir, aku akan melanjutkan perjalanan. Kau orang yang menghalangi jalanku. Rupanya lidahnya lebih tajam dari pedangnya. Yang mulia, ini acara yang menggembirakan. Kami ingin Anda bahagia. Lewat sini. Yang mulia, apakah kau mengkhawatirkan pernikahan Sukania? Tidak. Aku sama sekali tidak mengkhawatirkan tentang hal itu. Aku hanya berharap tidak ada yang salah selama pernikahan Sukania. Itu saja. Jangan mengatakan yang buruk. Jangan, Barmal. Apa yang bisa aku lakukan, Ibu? Keadaan tampak menyenangkan. Aku takut bahwa Rajput yang menentang Raja Jala mungkin akan melakukan konspirasi terhadap diriku. Tapi bukankah kita sudah mempersiapkan penjagaan yang ketat? Mainawati, kita seharusnya tidak percaya siapapun seperti orang buta. Tidak ada pertahanan di dunia ini yang tidak bisa ditembus oleh pedang. Tidak peduli seberapa keras kita mencoba memastikan keamanan, musuh selalu saja menemukan cara untuk menyusup. Dan acara seperti pernikahan memberi mereka kesempatan. Pangeran Pratap menerima undanganku. Demi pernikahan Sukania, dia telah memutuskan untuk meletakkan perbedaan di antara kita. Tapi aku takut kalau dia berhadapan dengan Raja Jala, dia mungkin akan kehilangan kesabarannya. Jangan khawatir, Barmal. Aku yakin bahwa Pratap dari Mewat tidak akan membuat masalah apapun selama pernikahan sepupunya. Dia tidak akan memberikan bibinya Jaywanti Bai alasan apapun untuk merasa cemas. Tapi kami sudah membuat upaya ini dalam rangka untuk menghapus permusuhan antara dua keluarga. Jika ini menyebabkan segala jenis perselisihan, maka aku menjadi orang yang patut disalahkan. Karena Pratap adalah tamu kita.
Dewi Amba, tolong jangan biarkan hal buruk terjadi selama pernikahan. Joda, silakan duduk. Aku ingin mengatakan sesuatu. Sesuatu yang penting. Aku tahu kau tidak datang padaku kecuali itu sesuatu yang penting. Katakanlah padaku. Apa kau bertemu Pangeran Pratap hari ini? Ya, aku bertemu dengannya. Apa yang begitu penting buatmu? Aku tidak ingin pernikahan adikku berubah menjadi pertempuran. Aku tidak ingin hal itu terjadi. Aku senang setidaknya kau mengakui bahwa aku seorang pejuang. Ayah takut bahwa kau dan Pangeran Pratap mungkin akan berakhir di pertempuran. Itulah sebabnya aku kesini, untuk memintamu agar tidak bertarung dengan Pangeran Pratap. Jadi itu, rupanya sesuatu yang telah mengganggumu selama ini. Tapi yang ku tahu kau begitu cemas terhadap ayahmu. Iya, aku sangat menyayangi ayahku. Terima kasih Tuhan, ternyata kau tahu bagaimana cara mencintai. Setidaknya ayahmu terhindar dari murkamu. Bagaimanapun juga, aku berjanji padamu bahwa aku tidak akan memulai serangan apapun. Tapi aku memiliki kondisi tertentu. Kondisi apa maksudmu? Kondisi pertama, jika dia mencoba untuk tidak menghormati agamaku atau orang-orangku, maka aku akan melupakan janji ini. Baiklah, itu tidak akan terjadi. Kondisi keduaku adalah bahwa selama aku berada di Amer, aku akan menghabiskan setiap malamku di ruanganku. Permintaan macam apa itu? Aku tidak... Bicaralah lebih pelan, Ratu Joda. Jika seseorang mendengar bahwa kau tidak ingin menghabiskan malammu di dalam ruangan suamimu ini, dan kau bertengkar dengannya, maka ayahmu akan terluka. Tentu kau tidak ingin memberinya alasan untuk khawatir, benar? Ini sangat hebat. Kau tidak pernah melawanku. Katakanlah, apa kau menerima kondisi keduaku? Iya. Kenapa kau duduk dekat denganku? Tanganku masih terasa sakit. Aku diserang oleh harimau karenamu. Jadi sekarang kau harus mengobatinya dengan obat yang kau bawa itu. Ya? Tapi aku sudah membuat satu janji padanya. Aku telah bersumpah satu hal padanya. Aku akan menempatkan kepalamu itu di kakinya. Aku juga memiliki sakit kepala yang sangat parah. Aku ingin kau mengurut kepalaku. Biasanya di Agra, aku menyuruh pelayanku untuk melakukan pekerjaan ini. Tapi di Amer, jika aku meminta pelayan untuk melakukannya, itu akan meninggalkan kesan yang buruk pada ayahmu. Benar kan, Joda? Pijat dengan lembut, Joda. Jangan mencoba untuk mencekikku. Ayo. Tolong lepas bajumu. Apa? Untuk apa, Joda? Apa kau mencoba mengambil keuntungan? Aku akan menggunakan salepnya.
Lepaskan bajumu. Aku akan menutup mataku. Aku telah melepas bajuku. Aku tidak tahu hewan buas apa yang berani menantangku. Pertama, seekor ular. Dan sekarang harimau betina. Kau bisa menggunakan salupnya sendiri. Terima kasih Tuhan. Tidak ada dari penyerang yang ditemukan masih hidup. Jika tidak, kita akan tertangkap. Apa bedanya jika mereka tertangkap hidup-hidup? Jika aku bertemu mereka, aku akan melindungi wajahku dengan topeng. Mereka tidak akan tahu dengan siapa mereka bicara. Penjagaan keamanan. Ternyata penjagaan yang mulia lebih ketat dari yang aku kira. Sangat sulit untuk menyerangnya sekarang. Ada begitu banyak penjaga di sini. Sarifuddin, lihatlah sisi lain dari koin. Semakin banyak jumlah orang, semakin sulit untuk menemukan siapa pelaku sesungguhnya di balik serangan itu. Jangan khawatir. Kita akan menemukan kesempatan lain. Adam, terus terang saja sampai saat ini aku tidak percaya dengan ide-idemu. Tapi melihat semangatmu itu, aku merasa seperti menaruh harapanku denganmu. Terima kasih atas pujianmu. Hati-hati. Mulai saat ini kita tidak akan membahas rencana kita di sini. Aku tidak percaya orang-orang dari Amer. Aku pergi dulu ya. Sampai jumpa. Selamat tinggal. Apa yang kau lakukan bersama pelayan? Selamat datang, Ibu. Apa? Aku sedang belajar bicara dengan bahasa Amer, Ibu, dan aku meminta mereka mengajariku. Ini bahasa yang indah. Ya, sebenarnya aku menyukai bahasa kita juga, tapi kadang-kadang merubah perasaan menjadi lebih baik. Benar kan, Ibu? Hah? Menyebut ayah, ibu, saudara-saudari, dan juga tentang memanggil semua orang dengan penuh hormat. Misalnya di sini aku menyebutmu sebagai Mahamsa, dan aku menyebut Adam sebagai Adamsa, dan Raja akan menyebutku sebagai... Ingat, kita tamu di sini, Javeda. Kita tidak akan menetap di sini. Oh, tapi jika suatu hari kita datang dan hidup di sini, lalu melihat cara Adam berperilaku, kita pasti akan dikucilkan dari Agra cepat atau lambat. Dan kenapa ibu malah menjadi marah? Ibu seharusnya bangga padaku untuk mempelajari cara berbicara bahasa baru begitu cepat. Kau mempelajari dari pelayanmu? Apakah aku harus mengajarimu bagaimana berperilaku dengan orang-orang yang lebih rendah? Apa masalahnya? Aku hanya ingin belajar. Boleh aku memberitahu ibu sesuatu? Ibu tidak akan mempercayainya, tapi kupikir orang-orang dari Amer sangat baik sekali. Baiklah kalau begitu. Dalam hal ini kau bisa tinggal di sini. Kau tidak perlu kembali ke Agra bersama kami. Tentu saja tidak. Ibu akan kehilanganku di Agra. Aku tidak akan bisa melakukan itu. Aku tidak akan membiarkan ibu melalui rasa sakit itu. Ya Tuhan, hari ini aku yakin bahwa Adam dikutuk dengan ketidakberuntungannya. Itu memang benar. Buktinya saja dia tidak akan bisa mewujudkan mimpinya untuk menjadi raja. Dasar bodoh. Apa kau tidak tahu kapan bisa menutup mulutmu? Jika kau bicara satu kata lagi, aku akan memotong lidahmu. Setiap kali kau membuka mulutmu, kau berbicara omong kosong. Di mana Adam Khan? Aku bertanya padamu, di mana Adam Khan? Javeda, jawab aku. Di mana Adam Khan? Kau tampak sangat bahagia hari ini. Itu benar. Aku akan mengunjungi
mengunjungi kuil Dewi di Amer setelah sekian lama. Salam Ibu, salam Ibu, salam Nenek. Semoga Tuhan memberkatimu. Oh iya, di mana kau pagi tadi? Aku tidur sampai larut hari ini, Bu. Aku tidak tidur sampai larut kemarin malam. Itulah sebabnya tidak bangun lebih awal. Tidak apa-apa, Joda. Seorang wanita selalu tidur lebih baik di tempat keluarganya. Assalamualaikum, Ibu, Yang Mulia, Nenek. Joda, kau akan pergi ke kuil bukan? Bawa Yang Mulia bersamamu. Dia bisa memberikan penghormatan kepada Dewi. Kalian berdua bisa meminta berkah Dewi bersama-sama. Tapi Nenek, Yang Mulia Raja. Maksudku, Yang Mulia menganut agama yang berbeda. Mungkin dia tidak akan ke sana, Nek. Kenapa, Ratu Joda? Kau datang ke Ajmer Syarif bersamaku meskipun seorang Hindu? Bahkan aku tidak keberatan datang denganmu meskipun aku Mughal. Raja akan mengunjungi kuil. Minta Kang Garsing untuk membuat persiapan. Tapi aku sudah membuat satu janji padanya. Aku telah bersumpah satu hal padanya. Aku akan menempatkan kepalamu itu di kakinya. Yang Mulia, aku telah memeriksa dengan benar. Tempat ini sudah aman. Anda bisa masuk ke dalam. Apa menurutmu, seseorang akan menyerangmu di tempat suci ini? Tidak semuanya. Selama kau bersamaku, aku tidak perlu merasa khawatir. Jika sesuatu terjadi, kau tahu bagaimana cara menyembuhkan lukaku. Jika kau sudah selesai mengejekku, bisa kita pergi ke dalam? Tunggu dulu. Kau tidak bisa membawa pedangmu ke dalam kuil. Tapi aku selalu menjaga pedang ini bersamaku. Oh ya? Tapi saat kau memasuki rumah suci di Ajmer Syarif, kau meninggalkan pedangmu di luar, kan? Ini tempat suci dan seseorang ketika berdoa harus meninggalkan kekhawatirannya di belakang. Jangan dibawa masuk. Tuhan sendiri yang akan melindungimu di dalam. Adga Khan. Kita masuk? Apa yang akan kita lakukan selanjutnya?
Aku berasal dari tanah ini. Aku bersumpah pada tanah ini. Aku akan menempatkan kepala orang tersebut, orang yang harus bertanggung jawab karena telah menghilangkan perhiasan di kakimu. Apa yang terjadi? Kau selalu merasa damai ketika kau berdoa. Kenapa kau jadi terlihat sangat sedih hari ini? Aku merasa marah pada diriku sendiri. Dewi selalu mengabulkan semua permintaanku. Tapi aku telah membuat satu janji padanya. Aku telah bersumpah satu hal padanya. Aku akan menempatkan kepalamu di kakinya. Tapi aku rupanya bernasib sangat buruk. Sehingga aku tidak akan bisa memenuhi janjiku. Mana mungkin aku memenggal kepala suamiku sendiri. Aku tidak bisa melakukannya. Kau ingin menempatkan kepalaku di kakinya. Kau tidak perlu memenggal kepalaku untuk memenuhi sumpahmu itu. Aku akan tundukkan kepalaku di depan Dewi.